Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembahasan Mapeltik kelas 8, yang mana pada minggu-minggu yang lalu kita telah membahas materi bab 1, yaitu tentang jaringan komputer, dan materi-materi bagiannya seperti yang pertama, pengertian jaringan komputer, yang kedua, jenis jaringan komputer, yang ketiga, jaringan intranet dan jaringan internet, yang keempat, keuntungan dan kerugian penggunaan internet, serta cara menggunakan jaringan WiFi pada smartphone. Nah, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Nah, sebelumnya tentu kalian telah mengetahui bagaimana cara komunikasi data dengan telepon seluler. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi data dengan telepon seluler. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi data, dan yang kedua contoh komunikasi data menggunakan telepon seluler. Mari disimak pembahasannya berikut ini. Komunikasi data dengan telepon seluler. Kemajuan era teknologi secara langsung dan tidak langsung memberikan kemudahan kepada manusia dalam melaksanakan aktivitasnya. Kemajuan teknologi terjadi di berbagai bidang, baik bidang pendidikan, sosial, informasi, dan lain-lain. Semakin majunya teknologi di bidang informasi membuat manusia semakin cepat mengetahui berbagai berita, bahkan dari seluruh dunia. Kemajuan teknologi yang sangat terasa sekarang ini juga terjadi di bidang telekomunikasi. Berbagai teknologi canggih tercipta untuk membuat manusia agar lebih mudah berkomunikasi dengan yang lainnya, bahkan di tempat yang jauh dalam waktu yang singkat. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat seperti komputer, laptop, telepon genggam, printer, dan alat komunikasi lain yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas seperti internet. Pada dasarnya komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan peralatan switching, bisa antara komputer dan komputer, komputer dengan terminal, atau komputer dengan peralatan, atau peralatan dengan peralatan. Nah, tujuan penggunaan komunikasi data ini adalah untuk mengirimkan data dalam jumlah besar dan waktu yang singkat dari suatu tempat ke tempat yang lain tanpa ada kesalahan. Nah, apa sih yang menyebabkan kita sangat membutuhkan komunikasi data? Yang pertama, dengan menggunakan sistem ini akan terasa lebih efisien. Yang kedua, sebagian besar pengguna komputer hampir menggunakan data sebagai alat komunikasi antar kantor, perusahaan, dan institusi-institusi lainnya. Yang ketiga, menjaga data agar sampai sesuai tujuan yang diinginkan. Yang keempat, dapat mengurangi keterbatasan waktu. Dan yang terakhir, data menjadi terahasiakan bila ada data yang tidak boleh diketahui oleh pihak lain. Selanjutnya, bagaimana cara menjaga data dalam sistem komunikasi data? Yang pertama, pastikan media transmisi tidak rusak. Yang kedua, pastikan alamat IP yang mau dikirim benar. Yang ketiga, lindungi kabel-kabel dari binatang perusak dan letakkan di tempat yang aman. Yang keempat, selalu rutin scan virus, rekomendasi sehari 2 kali. Yang kelima, HDD yang digunakan tidak boleh bad sector. Dan yang terakhir, HDD yang digunakan tidak dicampur dengan game, karena ini membuat file menjadi lambat untuk dibuka. HDD adalah hard disk drive atau penyimpanan utama komputer.
Selanjutnya ada 3 komponen dasar dalam komunikasi data. Yang pertama ada sumber data atau source, yaitu elemen yang bertugas mengirimkan informasi atau data. Contohnya seperti telepon, fax mail, dan terminal. Yang kedua ada media transmisi, yaitu media yang digunakan untuk mengirimkan data dari sumber data ke penerima. Contohnya seperti kabel koaksial, kabel serat optik, dan gelombang elektromagnetik. Dan yang terakhir adalah penerima atau receiver, yaitu elemen yang bertugas untuk menerima informasi atau data. Contohnya seperti telepon, fax mail, dan terminal. Contoh komunikasi data menggunakan telepon seluler. Perkembangan teknologi membuat telepon seluler semakin canggih. Banyak fitur yang telah ditambahkan ke dalam telepon seluler ini. Salah satunya adalah memudahkan dalam hal komunikasi data. Dahulu mungkin kita hanya mengenal fasilitas infrared atau Bluetooth, akan tetapi sekarang sudah beragam teknologi yang diciptakan untuk memudahkan dalam komunikasi data. Nah, berikut ini akan dijelaskan beberapa contoh komunikasi data menggunakan telepon seluler. Yang pertama ada Bluetooth. Bluetooth merupakan teknologi yang dapat melakukan komunikasi antar perangkat agar dapat saling bertukar data dalam jarak yang terbatas menggunakan gelombang radio dengan frekuensi tertentu. Sebuah perangkat yang memiliki teknologi Bluetooth akan mempunyai kemampuan untuk melakukan pertukaran informasi dengan jarak jangkauan sampai dengan 10 meter. Bahkan untuk daya kelas 1 bisa sampai pada jarak 100 meter. Nah, untuk sekarang ini sudah banyak sekali telepon genggam yang memiliki Bluetooth sehingga mempermudah penggunanya untuk mengirimkan data dalam jarak yang cukup terbatas menggunakan gelombang radio. Yang kedua ada USB. Perangkat telepon seluler atau smartphone saat ini selalu dilengkapi dengan kabel USB yang desainnya umum. Ujung konektor kabel yang dimasukkan ke perangkat seluler disebut dengan micro USB, sedangkan ujung konektor lainnya untuk dimasukkan ke perangkat komputer atau laptop disebut dengan standar A-USB. Nah, selain untuk mengisi daya baterai perangkat seluler, kabel USB juga dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat seluler dengan komputer. Nah, kita bisa memindahkan data dari perangkat seluler ke komputer ataupun sebaliknya. Nah, yang terakhir adalah Wi-Fi. Banyak fungsi dari Wi-Fi yang bisa kita gunakan, tidak hanya sebagai jaringan internet saja, tetapi dapat digunakan untuk berbagi atau sharing data. Keunggulan dalam berbagi data melalui jaringan Wi-Fi ini diantaranya adalah kita tidak perlu memakai kabel apapun dalam mengirim data, sehingga lebih mudah dan cepat. Untuk berbagi lewat Wi-Fi ini biasanya dibutuhkan aplikasi pendukung lainnya untuk memudahkan dalam pemindahan file atau data, seperti aplikasi Sender dan S-File Explorer. Oke, sekian dulu pembahasan kita pada minggu ini. Semoga pembahasan kali ini dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Dan sampai jumpa di video pembahasan kita selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.